Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Sukmamalida dengan NIM 221440031. Di sini saya akan membuat video untuk ujian praktikum Distribution Control System dengan judul Level Control with Automatic Safety System dengan software Centum VP. Modul ujian yang bisa dilihat pengerjaan level control. Yang pertama adalah problem description, yang dimana dengan inisial kondisi pada tank 201 dan solenoid FB yang akan terbuka sepenuhnya. Kemudian ketika switch sequence start didirikan, maka LIC 201 kondisinya akan auto close loop. Kemudian semua kondisi ini akan diinformasikan pada control situation dan cause effect chart. Di bawah terdapat flowchart control situation. Bisa dilihat di sini pada flowchart, jika selain valve bernilai 1, maka IC 201 sama dengan 100. Lalu jika selain bernilai 1, maka IC 201 bernilai 0. Jika IC 201 bernilai lebih dari 70, maka level switch A akan bernilai 1. Kemudian LIC 201 kurang dari 70, maka level switch A akan bernilai 0. Kemudian jika LIC 201 bernilai kurang dari 30, maka level switch B akan bernilai 1. Jika LIC 201 bernilai lebih dari 30, maka level switch B akan bernilai 0. Kemudian flowchart ini akan dimasukkan pada blok kalku yang akan kita jalankan berikut ini. Yang kedua ada cause and effect chart, yang dimana ini adalah variabel yang akan digunakan. Pada blok cause terdapat 3 variabel. Pada blok effect terdapat 6 variabel. Jika sequence start di sini pada description process value, alarm value-nya on, maka sequence-nya Y, yang dimana Y adalah yes dan N adalah no. Dan valve A ini akan mempengaruhi high, yang berarti akan terbuka. Kemudian di bawah ini terdapat faceplate yang akan kita buat dan munculkan pada saat test function, yaitu LIC 201, kemudian ada sequence start, kemudian LVLA, LVLB, FL level switch, FLFA selain valve, VLVB, AN 010, AN 011. Kemudian terdapat pipe PNID yang akan kita buat. Yang dimana tang ini akan menerima masukan dari fill oil makeup yang diatur oleh solenoid valve. Kemudian di tangki juga terdapat level indikator yang mengatur bukaan dari. Kemudian terdapat anything I/O dan tagging modul. Yang pertama tagging LIC 201 level control PID yang akan disetting pada range 0 sampai 100%. Kemudian ada LI 201 level indikator PVI
dan range dari 0 sampai 2200. Kemudian ada control valve CV201 atau control valve traveling, dan blok diagramnya adalah PVI dengan range yaitu 0 sampai 100%. Yang keempat ada kalku, kemudian ada sequence 201 dan seterusnya. Kemudian kita akan masuk pada CentOhm VP-nya. Di sini adalah tampilan pertama ketika kita membuka sistem view. Berikut adalah sistem yang sudah saya atur, dan hal pertama yang dilihat adalah tagging. Taggingnya pada node pertama sesuai dengan modul yang sudah tertera. Contoh pertama adalah tagging LT201 terdapat pada AAI 143, kemudian LV201 terdapat pada AAI 11543H. Di sini di node 1 di sini sudah saya setting PND tag name sesuai dengan modul dengan LT 102 pada modul LT201. AI 143 strip H ini adalah analog input yang ada di CentOhm VP, kemudian HI 1543 ini adalah analog outputnya. Tagging yang kita masukkan di sini adalah LV201 yang sesuai dengan pada modul. Kemudian kita masuk tagging pada switch. Sesuai dengan modul, terdapat 5 tagging pada switch dev, yaitu sequence star, LFLA, LFLB, FLFA, dan FLFB. Kemudian adalah tagging di message pada AN01. Pada message level tinggi dan level rendah AN0010 dan level rendahnya AN0011. Ini adalah parameter level tinggi dan level rendah. Kemudian setelah kita melakukan tagging pada IO modul, kita akan melakukan pembuatan function block. Ini adalah function block yang sudah saya buat, blok diagram yang terkait dengan PNID yang ada pada modul. LI201 yang dimana blok diagramnya ada PVI dan akan di-wiring dengan LT201, kemudian LIC201 di-wiring dengan LV201 dan CV201. Blok diagram ini bisa kita buat sesuai dengan modul. Tangki di sini akan mengirimkan pada LIC dan mengirimkan bukaan pada control valve-nya yang dimana akan sesuai dengan PNID di modul ujian. Agar sesuai, maka sequence star harus disetting dengan benar. Isi dari sequence ini
harus sesuai dengan modul. Berikut adalah cause dan efek yang ada pada modul untuk pada sequence star. Kita samakan saja pada yang ada di modul. Kemudian pada blok diagram kalku akan berisi kode program untuk pada sistem kontrol yang akan dilakukan dan flowchart itu akan dimasukkan pada kalku. Jadi, codingan pada blok diagram ini adalah sesuai dengan modul flowchart. Ini sama dengan yang ada di modul. Contoh FLFA bernilai 1 dan LIC 201 bernilai 100 sesuai dengan pada modul di sini. Kemudian selanjutnya adalah kita akan membuat flashpad. Selanjutnya kita akan membuat flashpad yang ada pada modul. Ini adalah flashpad yang akan dibuat pada software CentOS yang terdapat 8 variabel yang akan di-run, dimonitoring pada flashpad ini. Setelah itu, saya ada grafik PNID yang sudah saya buat sesuai dengan modul di sini. Modul yang bisa kita lihat di sini adalah seperti ini. Masukan dari file oil makeup ini dan keluaran dari recirculation dan furnace. Mari kita lakukan test function. Oke. Di sini akan terlihat program yang kita buat akan sesuai dengan modul atau tidak. Untuk lamanya.
Di sini kita akan melakukan pemanggilan yang sudah kita buat pada flashpad tadi. Yang pertama adalah C001. Ini adalah berikut adalah gambar flashpad dan ini adalah gambar dari PNID-nya. Jangan lupa pada sekuensnya diubah pada notenya diubah menjadi auto. Jika sequence start ditekan pada off atau mati, maka akan pada kondisi manual. Ketika di on kan, sequence di sini akan pada kondisi auto. Kemudian kita akan membahas control situation yang sudah kita buat pada kalkul tadi. Dapat dilihat yang pertama adalah jika dari cell unit valve atau LF LA-nya bernilai 1, maka IC201 akan bernilai 100. Jika LFA-nya ditekan, maka PV-nya akan bernilai 1 dan sifatnya akan bernilai 100. Kemudian jika cell unit valve B-nya bernilai 1, maka set point LIC akan bernilai 0. Kemudian jika IC201 PV-nya bernilai dari 70, maka FLA-nya akan bernilai 1. MV-nya kita ubah menjadi 80.
maka LVLA-nya akan bernilai 1 atau on. Ini bisa dilihat ya, jadi 1. Kemudian di sini selain itu akan memberikan peringatan pada AN0010 atau alarm level tinggi yang bernilai 1 ketika PV lebih dari 70 dan LFLA-nya bernilai 1. Itu terlihat pada modul seperti ini. Ketika LFLA-nya bernilai 1, maka variabel ketika PV-nya berada di atas 70, maka LFLA, FLVB, dan AN0010 akan berpengaruh. Kemudian, ketika parameter LIC201 di bawah 70 akan off atau berada pada 0, di bawah 70 atau kita ubah, maka LVEA-nya akan bernilai 0 dan parameter AN-nya akan berada di kondisi normal. Ini bisa dilihat. Kemudian, jika LIC201 berada di bawah, PV berada di bawah 30, maka LVLB-nya akan bernilai 1. Yang dimana akan mempengaruhi pada FLFA-nya dan AN0011 akan menggambarkan parameter level rendah. Untuk semua ini sesuai dengan cause dan efek yang ada pada modul. Kemudian, jika LIC201 bernilai di atas 30, maka LVLB-nya akan bernilai berikut ini. LVLB akan berubah menjadi 0 dan parameter alarmnya akan normal. Kemudian pada melihat bahwa apakah kontrol ini otomatis atau tidak, kita bisa melihat dari valve dan pompa yang berkedip di sini. Start kita menjadi on, akan menjadi auto, dan FLFA-nya on kan, dan setpointnya berubah menjadi 100. Bisa kita lihat di sini valve-nya
berwarna hijau berarti ada aliran masuk menuju ke tangki T201. Kemudian jika kita pada FLVB-nya ketika bernilai 1, maka setpointnya akan bernilai 0, maka valve yang menuju furnace akan membuang air, akan hidup dan membuang air pada tangki dan menuju set point untuk bernilai 0. Jadi dari 100 ke 0. Setelah itu akan kembali lagi karena auto set point-nya menjadi 100 ke 0, 0 ke 100. Akan auto. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.